Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan yang baik ini, kelompok kami akan membawakan materi yang berjudul Kritisi Kasus Asuhan Kebidanan dengan Swab Perawat Inap di Puskesmas pada Ibu Nifas. Adapun anggota kelompok 2, yang pertama ada saya sendiri, yaitu Dewa Ayu Cintia Puspasaitri. Lalu yang kedua ada Niluh Nia Kristina Putri. Yang ketiga ada Ketut Mas Anjali. Yang keempat ada Kadek Rahayu Kurnia Lestari. Yang kelima ada Ida Ayu Putu Anggarani. Dan yang keenam ada Niputu Jenita Indaswari. Adapun sub materi yang akan kami bawakan, yang pertama ada pengertian dokumentasi kebidanan. Yang kedua ada tujuan dan fungsi dokumentasi kebidanan. Yang ketiga ada manfaat dokumentasi kebidanan. Yang keempat, sistem pengumpulan data di puskesmas. Yang lima, sistem dokumentasi pelayanan rawat inap. Yang keenam, metode dokumentasi swab, yaitu subjektif, objektif, assessment, dan planning. Yang ketujuh, rancangan format pendokumentasian pada Ibu Nifas. Yang kedelapan, tinjauan teori asuhan kebidanan pada Ibu Nifas dengan swab. Yang kesembilan, ada contoh kasus asuhan kebidanan dengan swab. Dan yang kesepuluh, hasil kritisi terhadap asuhan kebidanan dengan swab. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Cintia Puspasaitri dengan NIM 2006091007. Jadi kali ini saya akan membacakan materi mengenai metode dokumentasi swab. Pertama yaitu pengertian metode dokumentasi swab. Metode dokumentasi swab merupakan perkembangan informasi yang sistematis mengorganisir penemuan dan kesimpulan seorang bidan menjadi suatu rencana asuhan. Metode ini merupakan intisari dari proses penatalaksanaan kebidanan untuk tujuan mengadakan pendokumentasian asuhan. SWOP merupakan urutan-urutan yang dapat membantu bidan dalam mengorganisasikan pikiran dalam memberikan asuhan yang komprehensif, menurut Simatupang tahun 2006. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah metode swab. Langkah pertama yaitu langkah subjektif. Data subjektif ini berhubungan dengan masalah dari sudut pandang klien. Ekspresi klien mengenai kekhawatiran dan keluhannya yang dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang akan berhubungan langsung dengan diagnosis. Pada klien yang menderita tunawicara, di bagian data di belakang huruf S diberikan tanda huruf O atau X. Tanda ini akan menjelaskan bahwa klien adalah penderita tunawicara. Data subjektif ini nantinya akan menguatkan diagnosis yang akan disusun. Lalu ada langkah objektif. Data objektif merupakan pendokumentasian hasil observasi yang jujur, hasil pemeriksaan fisik klien, hasil pemeriksaan laboratorium, catatan medik, dan informasi dari keluarga atau orang lain dapat dimasukkan dalam objektif ini sebagai data penunjang. Data ini akan memberikan bukti gejala klinis klien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosis. Lalu langkah selanjutnya ada analisis. Langkah ini merupakan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi atau kesimpulan dari data objek. Langkah-langkah selanjutnya yaitu analisis. Langkah ini merupakan pendokumentasian dari analisis dan interpretasi atau kesimpulan dari data subjektif dan objektif. Karena keadaan klien yang setiap saat bisa mengalami perubahan dan akan ditemukan informasi baru dalam data subjektif maupun data objektif, maka proses pengkajian data akan menjadi sangat dinamis. Lalu langkah selanjutnya ada penata laksanaan. Penata laksanaan adalah mencatat seluruh perencanaan dan penata laksanaan yang sudah dilakukan seperti tindakan antisipatif, tindakan segera, tindakan secara komprehensif, penyuluhan, dukungan, kolaborasi, evaluasi atau follow up, dan rujukan. Tujuan penata laksanaan untuk mengusahakan tercapainya kondisi pasien seoptimal mungkin dan mempertahankan kesejahteraannya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niluh Nia Kristina Putri dengan NIM 2006091015. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rancangan format pendokumentasian pada Ibu Nifas. Terdapat lembar pengkajian asuhan kebidanan pada Ibu Nifas.
Materi selanjutnya mengenai tinjauan teori asuhan kebidanan pada Ibu Nifas dengan SWOT. Yang pertama, pengkajian data subjektif terdapat identitas, keluhan utama, dan juga pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pengkajian kedua, terdapat data psikologis, data objektif, di mana pada data objektif terdapat pemeriksaan umum dan pemeriksaan fisik. Yang kedua, perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan. Perumusan diagnosa berdasarkan apa dengan yang ibu rasakan dan sesuai dengan nomenklatur kebidanan. Yang ketiga, perencanaan untuk tanda-tanda vital. Yang keempat, pelaksanaan. Yang kelima, evaluasi. Dan yang keenam, dokumentasi SWOT. Di mana pada dokumentasi SWOT, S adalah data subjektif mencatat hasil anamnesa dengan klien. O adalah data objektif mencatat hasil-hasil pemeriksaan terhadap klien. A adalah hasil analisa mencatat diagnosa dan masalah kebidanan. Dan P adalah penata laksanaan mencatat seluruh perencanaan dan penata laksanaan yang sudah dilakukan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ketut Mas Anjali dengan NIM 2006 091016. Selanjutnya saya akan mempresentasikan submateri berikutnya tentang contoh kasus asuhan kebidanan dengan SOAP rawat inap di puskesmas pada Ibu Nifas. Baik, yang pertama ada pendokumentasian asuhan kebidanan pada Nyonya atas inisial K, postpartum hari ketiga dengan bendungan ASI di puskesmas atau RSP 1 Jum Padang, Baru Makassar, tanggal 30 April. Berikut adalah data dari ibu atas inisial K. Selanjutnya data-data yang bisa dipaparkan yaitu yang pertama ada data subjektif atau S. Yang pertama, ibu mengatakan payudaranya terasa bengkak, merah, nyeri, dan terasa keras sejak tanggal 30 April tahun 2017 pukul 01.30 WITA. Yang kedua, ibu mengatakan suhu badannya terasa panas. Yang ketiga, ibu mengatakan melahirkan pada tanggal 27 April tahun 2017 pukul 13.20 WITA. Yang keempat, ibu mengatakan bayinya malas menyusu dan ASI-nya belum keluar. Yang kelima, ibu mengatakan merasa cemas dengan keadaannya. Selanjutnya yang kedua, data objektif atau O. Yang pertama, keadaan umum ibu baik. Yang kedua, kesadaran komposmentis. Yang ketiga, tanda-tanda vital yang meliputi tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 380 derajat Celcius, dan pernafasan 22 kali per menit. Yang keempat, pemeriksaan fisik. Yang pertama, mata. Konjungtiva merah muda, tidak ada ikterus. Yang kedua, mulut atau gigi. Mulut tampak bersih, mukosa tampak lembab, tidak ada karies pada gigi. Yang ketiga, leher. Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, limfa, dan vena jugularis. Yang keempat, payudara. Payudara ibu tampak merah. Puting susu menonjol, hiperpigmentasi areola mamae tampak membesar, bengkak, dan terasa nyeri ketika dilakukan palpasi. Yang kelima, abdomen. Tidak ada bekas operasi. Tampak striae lividae, linea nigra, TFU atau tinggi fundus uteri, 3 JRB PST. Tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah. Yang keenam, genitalia. Tampak pengeluaran loesia sanguinolenta, tidak tampak luka jahitan, dan tidak ada varises. Yang ketujuh, ekstremitas. Tidak ada edema, tidak ada nyeri tekan, dan tidak ada varises. Selanjutnya ada data asesmen atau A. Nyonya dengan inisial K, postpartum hari ketiga dengan bendungan ASI. Selanjutnya ada data planning atau P, tanggal 30 April tahun 2017. Yang pertama, menyampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa ibu mengalami bendungan ASI. Hasilnya, ibu telah mengetahui kondisi
sekarang. Selanjutnya yang kedua, mengobservasi tanda-tanda vital. Hasilnya yaitu tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, pernafasan 22 kali per menit. Yang ketiga, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara on demand di kedua payudaranya secara bergantian. Hasilnya, ibu bersedia melakukannya. Yang keempat, memberikan penjelasan kepada ibu cara mengatasi keluhan yang dirasakan, seperti yang pertama, menyangga payudara dengan bebat atau bra yang pas. Kedua, kompres payudara dengan menggunakan kain basah atau hangat selama 5 menit. Yang ketiga, urut payudara dari arah pangkal menuju puting. Yang keempat, keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak. Hasilnya, ibu bersedia melakukannya. Yang kelima, mengajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara. Hasilnya, ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan. Yang keenam, mengajarkan ibu teknik dan posisi menyusui yang baik dan benar. Hasilnya, ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan. Yang ketujuh, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi. Hasilnya, ibu bersedia melakukannya. Yang kedelapan, memberikan terapi obat paracetamol 500 mg 3 kali 1 per oral. Hasil obat telah diberikan. Yang kesembilan atau yang terakhir, melakukan pendokumentasian. Hasilnya telah dilakukan pendokumentasian. Selanjutnya, pendokumentasian asuhan kebidanan pada nyonya dengan inisial K postpartum hari keempat dengan bendungan ASI di Puskesmas atau RSP 1 Jum Padang Baru Makassar tanggal 1 Mei tahun 2017. Yang pertama, data subjektif atau S. Yang pertama, ibu mengatakan payudaranya masih terasa bengkak dan nyeri. Yang kedua, ibu mengatakan suhu badannya yang panas sudah berkurang. Yang ketiga, ibu mengatakan bayinya masih malas menyusu. Yang keempat, ibu mengatakan masih cemas dengan keadaannya. Selanjutnya ada data objektif atau O. Yang pertama, keadaan umum ibu baik. Yang kedua, kesadaran kompos mentis. Dan yang ketiga, tanda-tanda vital yang meliputi tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 37,70 derajat Celcius, pernafasan 22 kali per menit. Yang keempat ada payudara masih tampak merah, bengkak dan masih nyeri saat palpasi, pengeluaran ASI masih sedikit. Yang kelima, abdomen, TFU 3-JRB PST. Tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah. Yang keenam, genitalia, tampak pengeluaran lochia sanguinolenta. Baik, selanjutnya ada data asesmen atau A. Nyonya dengan inisial K postpartum hari keempat dengan bendungan ASI. Selanjutnya ada data planning tanggal 1 Mei tahun 2017. Yang pertama, menyampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa ibu masih mengalami bendungan ASI. Hasilnya, ibu mengerti dengan apa yang telah disampaikan. Yang kedua, mengobservasi tanda-tanda vital. Hasilnya tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 37,70 derajat Celcius, pernafasan 22 kali per menit. Yang ketiga, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara on demand. Hasilnya, ibu bersedia melakukannya. Yang keempat, menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara. Hasilnya, ibu bersedia melakukannya. Yang kelima, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi. Hasilnya, ibu bersedia melakukannya. Yang keenam, menganjurkan ibu untuk tetap meminum obat yang telah diberikan. Hasilnya, ibu bersedia melakukannya. Yang ketujuh, melakukan pendokumentasian. Hasilnya telah dilakukan pendokumentasian. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya, ada pendokumentasian asuhan kebidanan pada NYK postpartum hari kelima dengan bendungan ASI di Puskesmas atau RSP 1 Jum Padang Baru Makassar, tanggal 2 Mei 2017. Pada data subjektif, ibu mengatakan bengkak dan nyeri pada payudaranya sudah berkurang. Ibu mengatakan suhu badannya sudah tidak panas lagi. Ibu mengatakan bayinya sudah mulai menyusui, dan ibu mengatakan ASI-nya sudah keluar tapi belum lancar. Pada data objektif, keadaan umum ibu baik, kesadaran kompos mentis, tanda-tanda vital seperti tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 83 kali per menit, suhu 36,80 derajat Celcius, dan pernapasan 23 kali per menit. Payudara.
Payudara tidak tampak merah lagi, pembekakan sudah berkurang, dan masih sedikit nyeri bila dipalpasi. Pengeluaran ASI belum terlalu banyak. Abdomen. TFU pertengahan pusat simfisis, tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah. Genitalia. Tampak pengeluaran lochia sanguinolenta. Selanjutnya, pada data assessment. NYK postpartum hari kelima dengan bendungan ASI. Planning. Pada tanggal 2 Mei 2017, yang pertama, memberitahukan ibu bahwa kondisinya sudah mulai membaik. Hasil, ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara on demand. Hasil, ibu bersedia melakukannya. Yang ketiga, menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara. Hasil, ibu bersedia melakukannya. 4. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makan makanan yang bergizi. Hasil, ibu bersedia melakukannya. Yang kelima, menganjurkan ibu untuk tetap mengkonsumsi obat yang telah diberikan. Hasil, ibu bersedia melakukannya. Yang keenam, melakukan pendokumentasian hasil, ibu bersedia melakukannya. Selanjutnya ada pendokumentasian asuhan kebidanan pada NYK postpartum hari ke-6 dengan bendungan ASI di Puskesmas atau RSP 1 Jempadang Baru, Makassar, tanggal 3 Mei 2017. Pada data subjektif, ibu mengatakan payudaranya sudah tidak bengkak dan nyeri lagi. Ibu mengatakan bayinya sudah aktif menyusui, dan ibu mengatakan ASI-nya sudah lancar keluar. Pada data objektif, keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, tanda-tanda vital seperti tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,70 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. Payudara. Payudara tidak tampak bengkak lagi, tidak ada nyeri tekan saat palpasi, pengeluaran ASI lancar. Abdomen. TFU pertengahan pusat simfisis, tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah. Genitalia. Tampak pengeluaran lochia sanguinolenta. Pada data assessment, NYK postpartum hari ke-6 dengan riwayat bendungan ASI. Planning. Tanggal 3 Mei 2017. Yang pertama, menyampaikan kondisi ibu bahwa keadaannya sudah membaik dan keadaan payudaranya sudah sembuh. Hasil, ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan ibu merasa senang. Yang kedua, menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya selama 6 bulan. Hasil, ibu bersedia melakukannya. Yang ketiga, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Hasil, ibu bersedia melakukannya. Dan yang terakhir, melakukan pendokumentasian. Hasil, telah dilakukan pendokumentasian. Baik, sekian materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Putuanggarani dengan NIM 2006091018. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan submateri mengenai hasil kritisi terhadap kasus asuhan kebidanan dengan SOA perawat inap di Puskesmas pada Ibu Nifas. Nah, di sini ada pun hasil kritisi SOA perawat inap di Puskesmas. Pada kasus ini dinyatakan bahwa terdapat pasien atas nama Nyonya dengan inisial K yang melahirkan pada tanggal 27 April 2017 pukul 13.20 WITA. Setelah itu artinya ibu ini mengalami postpartum yang merupakan masa nifas yang dimulai sejak bayi lahir dan plasenta bayi dilahirkan hingga keadaan kandungan kembali seperti saat sebelum hamil. Masa ini pada umumnya terjadi sekitar 6 minggu, kemudian dengan kondisi ibu yang masih berdiam atau menjalani rawat inap, ketika hari ketiga postpartum, yaitu tanggal 30 April 2017, ibu tersebut mengalami masalah yaitu bendungan ASI. Bendungan ASI adalah bendungan yang terjadi pada kelenjar payudara oleh karena ekspansi dan tekanan dari produksi dan penampungan ASI. Gejala dari bendungan ASI yaitu payudara bengkak, keras, nyeri bila ditekan, warnanya kemerahan, suhu tubuh sampai 30 derajat Celcius. Bendungan ASI terjadi pada hari ke-3-5 setelah persalinan, yaitu dari tanggal 30 April 2017 sampai tanggal 2 Mei 2017. Lalu, pada hari ke-6,
tanggal 3 Mei 2017, ibu menyatakan payudaranya sudah tidak nyeri dan bengkak serta ASI sudah lancar keluar. Melihat data swab pada tanggal 30 April 2017, jika disesuaikan dengan materi rancangan format pendokumentasian pada Ibu Nifas, terdapat beberapa perbedaan bentuk penyajian yang ingin kami kritisi. Di antaranya, yang pertama, pada kasus telah dijelaskan lebih rinci dimulai dengan nomor register, tanggal partus, tanggal dan jam pengkajian, serta nama pengkaji. Sedangkan, pada format hanya terdapat tanggal dan jam pengkajian saja. Kemudian yang kedua, pada kasus identitas atau biodata dari ibu dan suaminya berada di luar dari bagian subjektif. Sedangkan pada format, identitas termasuk dalam bagian subjektif. Menurut kelompok kami, yang lebih tepat bahwa identitas termasuk dalam bagian subjektif, karena pada materi 2.8 juga dijelaskan bahwa pengkajian data subjektif juga meliputi identitas. Dalam kasus untuk identitas itu sendiri sudah lengkap terisi. Kemudian yang ketiga, pada format dalam subjektif selain terdapat identitas juga ada keluhan utama, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan data psikologis. Namun, pada kasus yang kami dapat hanya dijelaskan keluhan utamanya saja langsung dalam bentuk uraian biasa. Lalu yang keempat, pada kasus objektif, bagian objektif tidak tertera keadaan emosional jika disesuaikan dengan formatnya. Kemudian, pada pemeriksaan fisik pada kasus dijelaskan dengan kalimat, sedangkan pada format berupa tanda-tanda untuk mencentang dan terdapat beberapa perbedaan pemeriksaan fisik di mana pada kasus yaitu mata, mulut atau gigi, leher, payudara, abdomen, genitalia, dan ekstremitas. Sedangkan pada format yaitu payudara, perut, vulva, dan perineum, dan ekstremitas. Namun, menurut kelompok kami ini hanya berbeda sedikit dan terdapat perbedaan beberapa penyebutan saja, sehingga hasil pemeriksaan fisik sudah optimal dilakukan sebagai data untuk menganalisa. Kemudian yang kelima, pada bagian assessment tidak terdapat format mengkhusus. Dalam hal ini langsung diuraikan saja bagaimana penilaian atau hasil analisisnya. Kemudian yang keenam, pada bagian planning, pada format terdapat tanggal dan waktu, namun pada kasus hanya menyertakan tanggalnya saja. Kemudian dilanjutkan dengan penguraian hasil dari sang ibu mengenai planning yang direncanakan oleh bidan. Kemudian yang ketujuh, pada format selanjutnya adalah catatan perkembangan. Dalam hal ini artinya dilanjutkan untuk hari berikutnya, jika terdapat rawat inap. Karena memang kasus ini adalah rawat inap sehingga dokumentasi swab berlanjut sampai keluhan ibu sudah hilang dan teratasi, yaitu dilanjutkan dari hari ke-4 sampai 6, yaitu tanggal 1 sampai 3 Mei 2017. Kemudian hasil kritisi selanjutnya yaitu dari tanggal 1 Mei 2017 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niputi Jenita Indraswari dengan NIM 2006093001. Saya akan melanjutkan hasil kritisi swab perawat inap di Puskesmas. Selanjutnya, pada pendokumentasian tanggal 1 hingga 3 Mei 2017, yang mana merupakan catatan perkembangan pada pasien atas nama Nyonya K. Terdapat juga beberapa hal dan perbedaan bentuk penyajian yang ingin kami kritisi secara keseluruhan dari tanggal 1 hingga 3 Mei 2017 jika disesuaikan dengan format yang ada. Di antaranya, yang pertama, pada format bagian catatan perkembangan, tertera pengisian hari atau tanggal dan jam. Namun, pada kasus data pendokumentasian tanggal 1 hingga 3 Mei 2017, langsung pada judul dinyatakan tanggalnya. Kemudian, untuk hari dan jam tidak dicantumkan pada data kasus. Yang kedua, pada penjabaran identitas, pada data kasus tidak terdapat format pengisian identitas, sebab pengisian identitas dianggap tidak diperlukan lagi karena sudah terisi jelas pada pengisian data swab awal, yaitu tanggal 30 April 2017. Yang ketiga,
pada kasus bagian subjektif, langsung menuju pada catatan perkembangan terkait keluhan utama apa yang terjadi setiap harinya dari tanggal 1 hingga 3 Mei 2017 saat ibu dirawat hingga keluhannya teratasi. Sedangkan jika dikaitkan dengan format SOAP pada data subjektif, masih terdapat pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan data psikologis. Selanjutnya, yang keempat, pada kasus data objektif tidak tertera keadaan emosional jika disesuaikan dengan formatnya. Kemudian juga hanya terdapat beberapa pemeriksaan saja, sedangkan pada format SOAP dijabarkan beberapa pemeriksaan harus memenuhi pemeriksaan lain lagi. Yang kelima, pada data assessment sudah dikatakan selaras, sebab pada format tidak dicantumkan sub-sub data apalagi yang mesti diisi dan pada data kasus juga langsung diuraikan saja. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari data dan format sudah sesuai. Dan yang keenam, pada bagian planning, pada format terdapat tanggal dan waktu, namun pada kasus hanya menyertakan tanggalnya saja. Kemudian dilanjutkan dengan penguraian planning atau penata laksanaan yang sudah baik dan telah disertakan pula dengan hasil dari sang ibu mengenai planning yang direncanakan oleh bidan. Kemudian, berdasarkan kasus yang kami dapatkan ini, ada pun juga sedikit masukan atau saran yang dapat kami ambil dan ingin kami sampaikan yang sekiranya dapat bermanfaat, yaitu yang pertama untuk klien, menganjurkan kepada ibu agar mengkonsumsi makanan yang bergizi di samping selalu melakukan perawatan payudara untuk mencegah terjadinya bendungan ASI. Yang kedua, menganjurkan agar setiap ibu postpartum selalu menyusui bayinya secara on demand agar tidak terjadi bendungan ASI. Dan yang ketiga, mengerti dan melaksanakan setiap anjuran dan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh bidan. Kemudian, adapun untuk bidan, yang pertama, dalam melakukan tugas sebagai bidan, untuk memberikan tindakan, perlu diketahui rasional setiap tindakan yang diberikan kepada klien, dan harus dengan persetujuan klien. Yang kedua, sebagai bidan dalam melakukan tindakan, perlu membina hubungan yang baik antara klien ataupun keluarga, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Dan yang ketiga, profesi bidan harus mampu mengambil sesuatu keputusan klinis untuk menghindari keterlambatan merujuk sehingga dapat mencegah kematian ibu dan bayi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.